menjalankan makan, minum, dan lain sebagainya. Bahkan kita tidur, pencernaan kita pun tidak pernah berhenti bekerja mengelola apa yang kita makan atau memproses. Kalau kita pelajari secara mendalam, umpama kita ini punya bejana, tapi yang tidak pernah dicuci. Kalau piring, sendok, gelas, pakaian, saben hari boleh kita katakan telah mencucinya. Sedangkan secara badan, secara lahiriah, dari mulai cuci muka biasa sampai wudhu, dari mandi biasa sampai mandi besar, mestinya kita dituntut oleh dari wudhu itu sendiri sampai kepada hasil karya buah Ramadan. Dan ini sinambung, tidak bisa dipisah-pisahkan karena akan membuahkan amal perbuatan untuk bekal setiap lampah laku kita sehari-hari. Terutama kita ambil dari wudhu. Kelihatannya mudah, hanya untuk mentaati perintah syariat. Kalau sholat harus berwudhu, tapi filosofinya dalam wudhu, di balik wudhu itu sendiri ada apa? Ini yang jarang mau menguak. Kalau kita ini tahu rahasia wudhu, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berwudhu ketika membasuh mukanya, maka keluarlah beberapa dosa-dosanya. Nah, lingkaran muka ini yang namanya wajhun mempunyai anggota mata, mempunyai anggota hidung, mempunyai anggota mulut. Ketika kita wudhui, menghasilkan, mengeluarkan dosa dari permukaan kita, semakin tawadhu, rendah diri atau tidak. Kalau muka ini selalu disiram air wudhu, akan melahirkan, membuahkan yang sangat luar biasa. Artinya mutawadhiin. Wong Jawa ngendikake Anda asor. Atau sebaliknya, semakin kita mengadah, semakin kita sombong atau tidak. Ini baru dari wudhu. Semakin kita wudhu, semakin malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah diberikan fadl kepada kita, berupa kita mampu menjalankan sholat, tidak mungkin kalau kita katakan saya mampu. Itu fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya membawa sholat tersebut menjurus ke terima kasih atau syukur. Kita masih diberi waktu, diberi untuk menghadap kepada Allah dengan merundukkan kepala, disertai takbir Allahu Akbar, dan tahu ketika makna takbir itu sendiri, dialah yang maha besar. Al-Akbaru huwar Rahman, Al-Akbaru huwar Rahim, Al-Akbaru huwal Malik,
Al-Akbaru wal Qudus, Al-Akbaru wal Mu'min, Al-Mu'minu As-Salamul Mu'minun, Al-Muhaiminu Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Tahu makna dalam hakikat apa yang ada di dalam takbir Allahu Akbar. Maka ketika mengucapkan Allahu Akbar, kalau engkau tiada sekutunya maha besar, aku ini tidak ada artinya apa-apa. Maka semakin takbir justru semakin tawadhu ketika sholat, karena bahwa dialah yang maha besar, maha dalam segala sifat-sifatnya. Tidak sembarangan orang baca takbir umpamanya. Lo kok tertawa Pak? Kalau aulia para ulama kalau mau takbir itu ya Allah merinding. Kenapa? Anak abdun dhaifun, saya hamba yang lemah, engkaulah yang maha besar. Hanyalah taufik wal hidayahmu yang aku pohon, yang aku. Itu hebatnya. Maka ketika mengucapkan Allahu Akbar, hilanglah akuisme yang ada pada diri kita. Saya alim, saya pinter, saya tokoh, saya. Allahu Akbar, selesailah. Cuma hanyalah dia yang maha besar, maha kuasa, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hebatnya. Ini baru muka. Dengan mutawadiin, dengan rendah dirinya akan melahirkan muka basyasyah, senyum. Orang melihat mukanya itu senang, indah gitu kan. Bukan mukanya terus. Ada lagi yang sudah begini kasih salam. Ini dakwah dari mana? Mukanya Rasulullah selalu senyum luar biasa. Orang tidak punya uang begitu melihat wajahnya Rasulullah gembira. Itu hebatnya. Bukan malah lihat wajahnya sumpek. Lah. Karena apa? Tahu hakikatul takbir luar biasa. Niat wajah menghadap kepada Allah. Buah dari itu melahirkan tawadhu, rendah diri sekali lagi. Mukanya mempunyai filter. Yang tertutup Kalau mata ini sudah mempunyai filter, lain pandangannya. Tapi kalau mata ini hasil karya wudhu sudah tidak mempunyai filter, lain bahasa. Selalu melihat orang susah, lihat orang aibnya, dan lain sebagainya. Jarang untuk digunakan melihat teman saya adalah baik, beliau anak baik, dan sebagainya. Selalu matanya karena jernih. Karena apa? Min barokatil ma'il wudu. Itu hebatnya. Tidak mau mempunyai mata digunakan suka membuka aibnya teman sendiri, aibnya orang lain. Ini kalau mata sudah mempunyai filter. Tapi kalau mata ini sudah tidak mempunyai filter, paling asik cari aibnya orang lain. Sebab apa? Punya modal. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Modalnya disimpan dengan menyimpan aibnya orang lain. Padahal kalau berani menunjuk ke sana, yang ke sini itu 3. Coba orang nuding ke sana, berapa yang ke sini? 4 tuh. 1, 2, 3, 4. Berarti yang ditunjuk itu lebih baik daripada dirinya. Sebenarnya kan itu. Tapi tidak sadar. Karena sudah apa? Mahjubun.
tertutup karena apa? Akuisme, karena kesombongannya. Itu. Maka alhamdulillah kita syukur kepada Allah, mata kita masih bisa untuk melihat hal-hal yang baik. Begitu juga mulut kita, tutur kata kita. Kalau ini sudah mimbarakatil wudu, jangan kalah dengan pakaian yang seperti putih-putih begini. Kalau pakaian putih itu mau duduk di tempat yang tidak pas, takut kalau pakaiannya kotor, mau tidak mau. Padahal kalau kotor lepas, cuci lagi, selesai. Ini yang paling repot, berbahayanya mulut. Yang biasa suka diwudui saben hari, tapi mulutnya keluarnya kotor terus. Jadi kalah dengan kain putih. Akhirnya kata perkataan ini tidak akan mendidik kepada keluarga, pada lingkungan dan lain sebagainya, karena mulutnya kurang baik. Biasanya yang tadi hasil air wudhu hilang sedikit demi sedikit. Maka dari itu pentingnya lisan yang telah diwudhui tidak akan sembarangan mempunyai perkataan menyakitkan hati orang, memancing orang dan lain sebagainya, supaya orang itu marah dan lain sebagainya. Ini mulut kelihatannya kecil, walisanu saghiru jirmuhu, lisan ini kecil bentuknya, lidah ini tak bertulang benar, tapi ini kalau sudah bicara, pedang yang diasah 1 bulan kalah dengan tajamnya mulut. Itulah sepele kelihatannya. Nah, mampu tidak kita membuahkan hasil karya wudhu tersebut? Lagi telinga kita dikasih air wudhu, setelah kedua tangan kemudian terus tangkap telinganya. Coba, bisa tidak membuat filter di telinga kita, tidak mudah kemakan omongan-omongan yang akan menjatuhkan martabat dirinya sendiri, yang akan menjadikan kacau, terkadang senang melihat pecah belah karena faktor telinga tidak mempunyai filter. Belum apa-apa, belum jelas sudah bab. Ini telinga yang tidak mempunyai filter, airnya wudhunya percuma akhirnya. Tapi kalau mempunyai, dilatih, ya Allah, telinga ini suara nggak benar, ini memecah belah umat nih, ini akan memecah belah bangsa nih. Ya Allah, jangan dulu, ayo tabayun dahulu. Itu hebatnya telinga yang mempunyai filter dengan sebab air wudhu. Kembali kepada puasa. Sampai Rasulullah bersabda, sumu tasihu. Puasa adalah untuk sehat. Sehat fil ruh, sehat dalam jiwa, sehat di dalam badan. Dan ini kerjasama yang luar biasa. Susunan manusia itu dari kepala ini mempunyai dibagi 4, tapi yang terkenal atau yang masyhur otak besar dan otak kecil. Otak kecil letaknya di sebelah kiri, itu di tengah-tengah ada memorinya. Kalau bahasa sekarang disebut chip apa. Ini memori ini luar biasa, menampung, merekam. Tapi terkadang memori ini bisa rusak karena ada faktor lain. Di bawah ini mulut. Mulut mempunyai keistimewaan selain untuk berbicara, bahwa di dalam gusi-gusi ini dan gigi, setiap habis makan, kita makan, itu mesti mengeluarkan satu benda yang namanya enzim. Dan enzim dari mulut itu akan membantu mengunyah makanan. Dari makanan itu langsung ke pencernaan. Dari pencernaan dibantu oleh air empedu menetes di pencernaan. Setelah digilas makan,
dibantu oleh pankreas bagaimana mengeluarkan insulin. Dari pankreas disaring sampai ke ginjal hingga menjadi 5 hal: darah merah, darah putih, keringat. Ini yang jelas suci, yang 2 najis. 2. Tapi yang hebat bukan masalah hasil karya atau kerjanya, kepeduliannya. Di mana letak kepeduliannya? Mulut kita. Kalau kita yang tidak paham, biasanya dituntut lapar, apalagi enak, panas pun tidak jadi masalah. Yang penting tancap asal ada sambalnya, sayurnya panas, asik itu kalau lapar. Sehingga mengunyahnya pun tidak jelas, asal dikunyah sedikit masuk, sedikit masuk. Pedulian mulut kepada pencernaan ini apa? Mestinya mulut ini harus sayang kepada pencernaan. Bagaimana cara membantu pencernaan itu sendiri, supaya pencernaan itu ketika mengilas makanan-makanan itu terbantu oleh kunyahan mulut. Tapi kalau mulut itu sudah tidak mempunyai kepedulian, bagaimana pencernaan itu sendiri akan baik ketika memamah atau mengunyah setiap makanan. Disinilah kepedulian disebutkan al-mu'min kajasadil wahid. Bukan kajasadil wahid itu baru ke orang lain dulu, ke dirinya sendiri. Satu contoh yang luar biasa. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Kalau kita kupas man arrafa nafsahu, terlalu tinggi bagi dunia tasawuf. Untuk kita sendiri, kalau kita ini bisa menghargai organ tubuh yang ada di perut kita, yang diberi oleh Allah Ta'ala, kita angkat, kita hargai, kita sayang. Ditarik lagi apabila seseorang itu mengerti atas harga dirinya, dirinya sendiri, pasti akan menghargai orang lain. Kalau orang itu tahu, mampu menghormati dirinya sendiri, pasti akan menghormati orang lain. Tapi kalau orang itu sudah tidak mampu menghargai dirinya, menghormati dirinya, mana mungkin akan dihormati orang lain. Satu contoh, man arafa nafsahu. Yang kecil saja, tidak usah tinggi-tinggi, kita ambil. Nah, ternyata kerjasama yang kompak akan menghasilkan yang baik. Apalagi ditunjang satu vitamin atau satu kapsul lainnya, antibodi, antibiotik, keamanannya dalam organ tubuhnya, dalam fisiknya luar biasa. Nah ini, sehingga apa-apa yang akan terjadi dalam perutnya sudah ada vaksinasi, antibodi, antibiotik yang akan menangkal apa yang ada di dalam pribadi ini. Nah ini kalau diterjemahkan, kita kembali ke keberadaan umat bagaimana. Kita kenal dirinya, kita ternyata keamanan itu penting, ternyata vitamin ini penting kalau tubuh jasad manusia. Nah keamanan ini apa? Antibodinya, antibiotiknya. Nah keamanan wilayah ini apa? Siapa keamanannya dan lain sebagainya. Itu kita perlu. Kita ambil itu sedikit saja contoh yang simpel kelihatannya. Nah kalau kita sudah mengenal akan hasil kerja yang baik, apa diantaranya? Yang pertama, darah merah yang baik akan disimpan menjadi HB yang luar biasa untuk menggantikan darah yang telah beredar di setiap tubuh manusia. Akhirnya darah yang baik disedot oleh paru-paru dari liver, tahu targetnya jantung. Dari jantung oper ke otak kecil, sehingga mewarnai pola pikir kita. Karena apa? Darah yang telah diorbit hasil karya Ar-Ramadan itu luar biasa. Sepele kelihatannya. Itulah. Dan dari dirinya akan melahirkan halal bihalal. Akan membelanjakan dari fisik tubuh sendiri, bisa kita belanjakan yang baik untuk yang baik. Bagaimana perut kita
makanannya baik. Ayo kita untuk baik juga, supaya pencernaan kita juga baik. Halal, ya halal. Mutarnya ke sana, tidak jauh. Itulah diantaranya. Dan setelah itu kita baru membangun jiwanya setelah fisik. Bagaimana jiwa kita ini? Kita merasakan terutama ketika lapar, ketika dahaga. Untuk akhirat kita mengingat besok di padang mahsyar tidak ada setetes air pun. Bagaimana di alam kubur? Dari hasil demikian akan melahirkan apa? Karena hatinya selalu ingat kepada Allah. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Bersembah sujudlah seolah-olah kita melihat kepada Allah. Kalau tidak mampu merasa didengar dan dilihat oleh Allah, jiwanya hidup merasa dilihat didengar oleh Allah Ta'ala, pasti akan menjalankan amal perbuatannya, tidak mungkin akan membuat satu kerugian khususnya untuk dirinya, apalagi merugikan orang lain. Ini kalau jiwa sudah bagus. Lain dari itu, meningkatkan bagaimana? Alhamdulillah ya Allah, kita masih diberi oleh Allah Ta'ala mampu menjalankan Ramadan. Nah, hasil terima kasih kita kepada Allah apa? Karena kita diberi kekuatan dalam menjalankan perintah. Kelihatannya enteng, tapi sulit. Kita belajar terima kasih dulu yuk kepada kedua orang tua. Bagaimana jerih payahnya orang tua mencari nafkah untuk putra putrinya. Terkadang pagi hari sudah ramai ke pasar, mendapatkan ikan, mana ikannya dingin, ada esnya lagi, tengah malam lagi, jualan lagi. Untuk siapa? Kalau tidak untuk putra putrinya. Belum yang di pegunungan-pegunungan, apalagi yang di kota masanya panas. Kalau tidak panas musim hujan, ketakutan kalau anaknya tidak makan atau putus sekolah, putus pesantren. Bagaimana kedua perjuangannya orang tua ini? Karena apa? Sadar bahwa saya sudah tidak mampu untuk bisa meneruskan perguruan tinggi dan lain sebagainya. SMA aja tidak lulus, tidak nyampe artinya. Itu tidak berarti tidak lulus. Biayanya pada waktu itu, satu-satunya harapan adalah regenerasi. Itu satu contoh. Bagaimana perjuangannya orang tua sampai mempunyai gedung yang baik, rumahnya, mempunyai kendaraan dan lain sebagainya. Kalau anak tahu bagaimana perjuangannya orang tua, insya Allah sebandel-bandel anaknya akan malu terhadap orang tuanya. Karena apa? Tahu perjuangan orang tua. Bagaimana rasa terima kasih kita kepada orang tua? Paling tidak akan berdoa, ya Allah, ya Rabb, semoga panjangkanlah kedua orang tua kami. Jangan sampai diambil dahulu sebelum saya membahagiakan. Itu anak yang soleh, ciri khas. Dan ketika kedua orang tuanya tidak ada, ketika ziarah kubur, saya bertanya apa yang dilakukan. Ya baca Yasin, tidak umum kalau baca Yasin, tahlil, salam. Pertama kali duduk itu yang dibayangkan di mana? Pernah tidak kita membayangkan bagaimana perjuangannya orang tua yang membesarkan kita sampai lulus perguruan tinggi dan lain sebagainya, hafidul Quran di pesantren dan sebagainya. Kekecewaan di dalam hati itu muncul. Ya Allah, ya Rabb, kedua orang kita telah Engkau panggil kembali, tapi saya belum membahagiakan. Ya Allah, kapan kami bisa membahagiakan? Itu pertama kali ziarah kubur, kalau lihat pusara kedua orang tua, mestinya harus kita bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana kita berterima kasih kepada kedua orang tua? Coba. Itu satu contoh. Kalau sudah mengetahui sejarah, terkadang kita mempunyai uang lumayan, rezeki.
Ketika kita makan di restoran atau apa, makan enak, ingat sama orang tuanya. Ya Allah ya Rob, cepat Pak, bungkuskan 2 bungkus lah untuk emak sama bapak nih, mumpung belum tidur. Bungkuskan. Itu begitu sampai rumah dikasihkan, kayak apa senangnya kedua orang tua ini. Aduh nak, kamu belum apa-apa, kakak ayahnya belum seberapa, tapi kamu ingat sama orang tua. Semoga engkau rezekinya begini, kamu panjang umurnya, demikian. Nilai 1 bungkus nasi, tapi dosanya melebihi gunung karang besarnya. Itu orang tua terhadap anak luar biasa. Nah, apakah kita akan menjadi anak atau putra putri yang mengecewakan para beliau atau tidak? Kalau yang ingin mengecewakan, walaupun itu terkadang tidak menjadi keinginan, sering kita lupa kepada kedua orang tua. Kakak adik ribut, terus bertengkar, terus nggak ada habis-habisnya. Apalagi kalau sudah kena urusan waris, ya Allah. Ya. Apakah itu cara membahagiakan kedua orang tua? Ini satu contoh. Bagaimana kalau orang tua itu dikubur mengetahui dibuka oleh Allah Ta'ala, tuh anak-anakmu, putra putrimu malah tidak mengirimkan doa kepadamu, malah berebut tentang warasah atau tirkah. Malu kedua orang tua. Mungkin kalau bisa berbicara, jerih payah yang aku lakukan, kok begini pembalasannya? Kita akan melihat coba. Inilah perjuangan bagaimana orang tua kita balas dengan yang tidak pas. Kapan kita akan membalasnya dengan baik? Kalau ingin membalas tidak mengecewakan kedua orang tua, ayo bangun kita kompak sekeluarga, rukun kurang lebih sedikit. Yang mampu mungkin adiknya bisa mengangkat kakak-kakaknya atau mengangkat adik-adiknya. Dan yang kakak tidak mentang-mentang asal jadi orang tua, ada bagiannya sendiri mau mengarahkan adiknya, tahu diberi contoh ekonomi yang baik masalah oleh adiknya dan lain sebagainya. Saling menunjang, saling kompak, luar biasa. Kayak apa kedua orang tua senangnya melihat kekompakan, kerukunan yang dibina oleh keluarga itu sendiri. Itulah diantaranya bagian terkecil terima kasih kita kepada kedua orang tua. Mari kita tarik sekarang bagaimana dengan para tokoh-tokoh ulama pendahulu. Coba lihat ustadz-ustadz, kiai-kiai kita dahulu. Kita tidak berbicara di Jakarta kota metropolitan atau Semarang atau Surabaya, Bandung, tidak. Yang di pedesaan, di gunung-gunung. Dulu waktu belum ada listrik, kiai-kiai kita mengajar alif, ba, ta, ta, jim, ha, kha, sampai bisa membaca Al-Quran, bisa tahu arkanul wudu, mubtilatul wudu, arkanus shalah, mubtilatus shalah. Jasa siapa? Jasa-jasa para kiai. Tidak cukup dari itu, kiai mengajarkan lagi apa di antaranya? Cinta ulama, cinta aulia, cinta habaib. Siapa yang mengajarkan? Ya para kiai. Habib Lutfi datang tinggal dicium tangannya. Kalau pengajian tola'al badru alaina, begitu duduk kita dihormati luar biasa. Malu sebetulnya hati kita kalau kita melihat para tokoh-tokoh pendahulu. Belum nanti amplopnya berapa saya tidak tahu. Bukan nyindir, bukan nyindir. Nah kalau kita malu sebetulnya. Itu coba lihat. Sering saya beri contoh, Maulana Syarif Hidayatullah. Separuh untuk non muslim, separuh muslim. Yang sana pikir sendiri, kita sendiri, tapi sebelah non muslim. Kok hebatnya bisa rukun, bisa kompak. Orang sudah meninggal 450 tahun yang lalu, masih bisa merukunkan, mendamaikan umat, mempersatukan umat. Yang cara muslim dengan kita, yang non muslim cara mereka. Tapi ajibnya kok bisa percaya ziarah kepada Maulana Syarif Hidayatullah. Saya kagum kepada Sunan Gunung Jati.
sudah sekian ratus tahun meninggal, sekali lagi masih bisa mempersatukan umat dan bangsa. Luar biasa. Tidak cukup membuat ekonomi kerakyatan lingkungannya makmur, ramai, dan putranya juga yang di Banten, Maulana Hasanuddin Banten. Coba di Gunung Jati seandainya tidak ada Maulana Syarif Hidayatullah, ramai atau tidak? Sepi, yang mau ziarah siapa? Di Jakarta, Luar Batang contohnya. Di Banten, Maulana Hasanuddin Banten. Jadi orang aulia ilah, orang yang dekat kepada Allah, sampai matinya pun masih menjadi sebab membuat ekonomi kerakyatan, lingkungannya ramai. Nah, kalian sama kita ini sudah mempunyai kontribusi apa di dalam perjuangan kiai-kiai tersebut? Yang tidak terlepas, para kiai-kiai itu sendiri juga menjadi pelopor perjuangan. Di satu sisi membangun umat, satu sisi harus berhadapan dengan penjajah. Hingga tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih menjadi negara kesatuan persatuan Republik Indonesia. Orang keras Indo. Harus itu dong, nggak nyebutin Indonesia. Karena bangsa yang lemah Indonesia. Harus lahirkan. Melahirkan apa? Kebanggaan kami, syukur kami kepada Allah, dijadikan bangsa Indo, putra putri Indo, punya tanah air Indo. Kita harusnya melekat dimanapun sesuai. Kalau kita membaca tentang setiap ada acara tadi, ada lagu Indonesia Raya enggak? Gitu dong, harus. Tak Pancasila dibaca enggak? Baca harusnya. Tapi kita dituntut ketika kita melakukan Indonesia tanah airku, itu dalam seremonial saja atau di dalam acara? Loh, kalau saya tanya Pak Tentara itu sudah doktrinnya lain, nasionalismenya sudah digembleng itu. Ini kita ini yang kita tanya. Udah lagi maaf ya kalau saya contoh Indonesia. Ada lagi yang kebetulan ada yang istri Indonesia. Mestinya harus kita mempunyai kebanggaan, dibiasakan di mana saja ketika kita melakukan Indonesia. Paling tidak tegak, menunjukkan kita bangga mempunyai tanah air Indonesia. Itu diantaranya. Janganlah, apalagi suaranya tidak ngalor kayak gitu. Suara sama Indonesia tanah airku, yang sini Indonesia, tidak imbang suaranya. Ah, inilah. Coba, kalau kita melakukan lagu Indonesia Raya, cukup dengan perilaku ketika kita melakukan itu. Luar negeri ini akan melihat tuh hebatnya bangsa Indonesia itu. Tahu, kalau melakukan kebangsaannya tanah airnya begitu tegaknya, lu jangan main-main lu dengan orang Indonesia. Tuh lihatnya kecintaannya kepada tanah airnya. Tapi kalau sudah Indonesia, bagaimana kita meningkatkan kewibawaan? Tuh, jadi saya meringatkan, nanti dalam upacara apa saja ketika melakukan lagu Indonesia tanah air itu, belajarlah duduk berjalan berdiri yang tegak itu. Apalagi di situ ada ikrar, bukan lagu saja, lagu yang mengandung ikrar. Indonesia tanah basa-basi. Hah? Betul, basa-basi enggak? Tidak. Pengakuan ikrar Indonesia tanah airku, hidup di Timur Tengah, boleh pulang pakai jubah, pakai serban, tapi tidak akan melunturkan Indonesia tanah air. Pulang dari Amerika pakai jas desi, partner pakai sendok garpu, silahkan, tapi tidak merubah atau melunturkan jiwa Indonesia. Harus begitu, setuju? Ah, mulut setuju. Buktikan. Itu yang benar. Setuju kan? Nah itu, kalau sudah berani Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, harus kita jaga
kesatuannya, persatuannya. Kita pernah andil apa 1945 udah lahir? Belum. 47 belum lahir. Sampai 65 kita terkadang baru lahir. Nah, yang menjadi pertanyaannya, tanda terima kasih kita kepada beliau yang telah memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan apa? Sudah mempunyai kontribusi? Kita tidak mempunyai, apa tidak akan mengecewakan kepada para pejuang-pejuang kita yang ada di dalam tubuh pejuang tersebut? Ada ulama, ada tokoh agama, tokoh masyarakat. Apakah kita akan menjadi manusia yang memalukan para beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jawab. Mestinya harus jawab tidak. Kalau tidak, kita ikat kesatuan persatuan lebih kuat. Jangan seujung rambut pun akan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum yang akan menggoyahkan NKRI, yang akan menggoyahkan Pancasila, yang akan menggoyahkan bangsa ini sehingga mendapat kesempatan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.